Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini Ibu akan membahas mengenai definisi nilai mutlak, kemudian akan Ibu bahas juga tentang persamaan nilai mutlak. Ya, kemudian setelah itu baru akan kita bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, sebelumnya sudah kita pelajari kan ya tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Cara pengerjaannya hampir sama ya. Oke, definisi dari nilai mutlak yaitu harga mutlak yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Oke, nilai mutlak itu adalah harga mutlak yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Simbol dari nilai mutlak itu sendiri seperti ini ya, di mana ada dua buah garis kanan dan kiri, seperti ini. Ini berarti kalau kita baca itu adalah nilai mutlak dari X atau nilai mutlak X. Nilai mutlak X ini memiliki dua definisi. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Ya, berarti kalau kita lihat di sini, nilai mutlak X, ya, nilai mutlak X itu adalah X, definisi yang pertama, jika X-nya itu lebih besar sama dengan dari 0. Nah, definisi yang kedua, nilai mutlak dari X itu adalah minus X jika X-nya kurang dari 0. Nah, dua definisi ini yang akan kita pergunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan nilai mutlak, atau kita gunakan dalam setiap bentuk umum dari persamaan nilai mutlak ya. Berarti ini harus kita pahami atau selalu kita ingat-ingat nih yang ini. Oke, dua definisi dari nilai mutlak ini, X dan minus X. Oke, contoh. Di sini yang pertama, Ibu punya nilai mutlak dari 3. Nilai mutlak dari 3 itu adalah 3. Sedangkan nilai mutlak dari minus 3 itu adalah 3 juga. Ya, yang sudah Ibu jelaskan bahwa sesuai definisi, nilai mutlak itu, berarti berapapun nilainya, bilangan bulat ataupun bilangan bulat negatif, ketika dimutlakkan, dia hasilnya akan positif. Ya, seperti contoh nomor 1 dan nomor 2 ini. Kalau nomor 1 dan nomor 2 ini, Ibu gunakan definisi dari nilai mutlak, yaitu definisi pertama dan definisi yang kedua ini. Ya, coba kita buktikan. Di sini definisi yang pertama, kalau X-nya itu lebih besar sama dengan 0, berarti nilai mutlaknya itu adalah X, atau positif X. Berarti di sini X-nya kan 3 ya, berarti X lebih besar dari 0, sehingga hasilnya ya udah X itu sendiri. Ya, terus kalau yang nilai X-nya kurang dari 0, seperti contoh nomor 2, minus 3 kurang dari 0, sehingga hasil mutlaknya itu adalah minus X. Nah, berarti ini kalau kita jabarkan kembali menjadi minus X ya, berarti minus. X-nya itu adalah minus 3, minus 3. Nah, minus ketemu minus berarti positif, sehingga hasilnya adalah positif 3 atau 3 aja. Terbukti ya. Oke, beda lagi kalau kita masuk ke contoh nomor 3 ini nih. X-nya itu bukan bilangan bulat aja ya, karena di sini ada bentuk akarnya. Ya, pada dasarnya sama nih, kita cara mengerjakannya sama, cuma di sini lebih panjang aja ya angka X-nya ya. Oke, kalau kita jabarkan berarti menjadi seperti ini. Biar mempermudah kita, di sini kan ada 2 dan akar 5. Berarti sama-sama kita buat akar aja, biar kita bisa menentukan apakah X-nya ini lebih besar atau kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Kurang dari 0 maksudnya. Oke, berarti 2 ini kalau kita rubah ke bentuk akar, berarti menjadi 4, akar 4. Ya, karena akar 4 itu nilainya 2, hasilnya 2. Berarti sama aja ya, hanya merubah bentuk saja. Oke, berarti di sini akar 4 dikurang akar 5. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Oke, kita perhatikan di sini, berarti di sini tuh ada akar 4 dikurang akar 5. Nah, berarti bilangan kecil dikurang bilangan besar. Bilangan kecil, akar 4 dikurang bilangan besar, akar 5. Hasilnya pasti negatif. Kalau kita menggunakan logika aja deh ya, pasti hasilnya negatif. Karena bilangan kecil ya dikurang bilangan besar, hasilnya akan negatif. Kita nggak perlu sampai mendapatkan hasilnya.
berapa sih akar 4 dikurang akar 5 itu nggak perlu. Karena yang kita butuhkan itu apakah dia itu positif atau negatif. Atau apakah X-nya ini lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari 0. Jadi kita pakai kira-kira aja deh nih. Ya, akar 4 atau bilangan kecil ini kalau dikurangkan dengan bilangan besar hasilnya itu akan negatif. Oh, negatif ya ini. Berarti kita pakai ke definisi yang kedua, di mana X-nya kurang dari 0. Sehingga hasil dari mutlaknya adalah nih, minus X. Berarti ini kalau kita lanjutkan, akan berubah menjadi minus. Ini hanya ini ya, perumpamaan ya, tapi kita pakai soal aslinya. Oke, berarti minus 2 minus akar 5. Kita pakai definisi yang kedua, karena hasilnya nih, hasil X-nya adalah kurang dari 0. Sehingga kita pakai definisi yang kedua, yaitu hasilnya minus X. Minus kita tulis di sini, X-nya itu adalah 2 minus akar 5. Sehingga kalau kita lanjutkan lagi, minusnya masuk ya, karena minusnya ini bukan punya yang di depannya aja, tapi punya keseluruhan yang ada di dalam kurung ini. Minus 2, kita tulis. Oke, minusnya masuk lagi ke sini. Minus ketemu minus, positif. Oh, berarti positif akar 5. Nah, selesai? Selesai. Berarti hasil mutlaknya adalah ini. Bu, kok ini kebalik? Ya, boleh. Boleh kalian balik, karena itu tidak merubah nilai ya. Asalkan operasi bilangan, maksudnya minus positifnya kalian benar dalam menempatkannya. Ya, berarti di sini bisa kalian rubah. Akar 5 dulu yang di depan, kemudian baru minus 2. Sama aja ya, akar 5-nya tetap positif, 2-nya tetap negatif. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat lagi ke contoh keempat. Di sini ada akar 14 dikurang akar 2 akar 3. Untuk memudahkan apakah ini kita pakai definisi pertama atau kedua, apakah X-nya lebih besar atau kurang dari 0, berarti kita sama-sama rubah ke bentuk akar. Aduh, tulisannya. Nah, seperti itu. Berarti ini akar 4 ya. Akar 4, akar 3. Oke. Kita ingat bahwa sifat-sifat dari bentuk akar, ini nanti perkalian ini bisa langsung kita kalikan ya. 4 kali 3 ya. Berarti di sini akar 14 dikurang akar 4 dikali akar 3, akar 12. Nah, kita kira-kira aja nih, pakai logika aja. Bilangan besar, kan akan 14 ya, dikurang bilangan yang lebih kecil. Oh, besar kurang kecil, berarti nanti hasilnya positif. Dalam arti kita pakai sifat yang pertama, di mana X-nya lebih besar dari 0, sehingga hasil mutlak X adalah X itu sendiri. Nah, berarti sini nggak ada yang berubah ya. Hasil mutlak dari akar 14 minus 2 akar 3, yaitu sendiri, yaitu akar 14 minus 2 akar 3. Mudah ya? Oke, semoga bisa dipahami. Nah, kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Yang barusan kita pelajari adalah nilai mutlak atau definisi dari nilai mutlak. Ya, karena kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak ini akan kita bahas atau terdapat 4 bentuk umum dari persamaan nilai mutlak. Ya, terdapat 4 bentuk umum dari persamaan nilai mutlak. Lihat di sini bentuk umum yang pertama. Ya, bentuk umum yang pertama itu adalah AX plus B sama dengan C. Ya, AX plus B atau mutlak A, X plus B sama dengan C. Kita ingat bahwa, nah, definisi dari nilai mutlak itu ada 2. Ini harus kita ingat-ingat nih. Definisi pertama dan definisi kedua, bahwa nilai mutlak ini bernilai X dan bernilai minus X. Itu nanti akan kita bawa ke dalam bentuk umum persamaan nilai mutlak. Atau kita tulis lagi di sini, biar tambah paham. Nah, definisinya kan ada 2 nih, ada X dan ada minus X. Nah, udah ini aja, cukup ini aja. Oke, sehingga kalau ketemu bentuk umum seperti ini, nilai mutlak sama dengan C. Nilai mutlak AX plus B sama dengan C. Itu akan kita rubah ke dalam 2 definisi ini.
yaitu nilai X-nya sendiri dan minus X. Nah, perhatikan di sini. Sama ya, X itu sendiri adalah AX plus B, sehingga nilai mutlak X adalah X, AX plus B, sama dengan C, dan minus X, oh berarti minus AX plus B sama dengan C. Bisa dipahami? X-nya itu adalah ini nih, yang di dalam mutlak ya. Bisa ya? Oke, kita lihat ke contoh di sini. Nah, di sini ada contoh nilai mutlak dari 3X plus 2 sama dengan 5. Sesuai dengan definisi nilai mutlak, berarti kita rubah dua bentuk ini nih, atau kita kerjakan di sini ya. Perhatikan tulisan Ibu. Sini ada 3X plus 2. Aduh, tulisannya bagus ya. Bentar. Kita ulang. Oke, di sini ada 3X plus 2 sama dengan 5. Nah, ini berarti kita rubah ke definisi seperti ini. Ya, ini patokannya ini ya. Oh, berarti nanti ini cara pengerjaannya terbagi menjadi dua sesuai definisi. Yaitu nilai mutlak X adalah X, oh berarti dia aja nih. X-nya itu kan adalah 3X plus 2. Nah, jangan lupa sama dengan C atau 5. Dan kita rubah ke bentuk definisi yang kedua, yaitu nilai mutlak X adalah minus X. Oh, berarti minus X-nya itu adalah 3X plus 2. Nah, seperti ini. Sama dengan 5. Oke, paham ya? Dirubah seperti ini, paham ya? Sehingga seterusnya baru kita kerjakan seperti biasa. Seperti pengerjaan persamaan dan pertidaksamaan linear yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, berarti kita menentukan nilai X ya, mencari nilai X. Oh, berarti kalau gitu X-nya harus sendiri nih. 3X, temennya berarti kita pindah ruas. Yaitu 2-nya ya, karena kita kan mau mencari X-nya sendiri. Kita gabungkan yang nggak punya variabel dengan yang nggak punya variabel. Di ruas sebelah kanan sudah ada 5. Dan di sini 2-nya pindah. Ya, pindah ke ruas sebelah kanan. Dari positif, karena dia pindah ruas menjadi negatif. Nah, seperti ini. Oke, kita selesaikan dulu. Berarti di sini masih ada 3X sama dengan 5 dikurang 2 dapat 3. Paham ya? Oke, nah lagi-lagi kita ingin mencari nilai X aja. Dalam arti kita nggak mau ada koefisien atau angka yang nempel sama nilai X. Kita hanya mencari nilai X sendiri, tanpa ada angka yang nempel atau koefisiennya. Sehingga nanti 3-nya kita pindahkan. Ya, kita buang ke sebelah kanan, ruas sebelah kanan. Kalau tadi positif, kita pindahkan ruas menjadi negatif. Sekarang perkalian nih, 3 kali X atau 3X. Ketika kita pindahkan ke kanan atau pindah ruaskan ke kanan, berarti menjadi pembagian. Berarti 3 dibagi 3. Sehingga nilai X-nya itu adalah 1. Nah, selesai. Kita dapat pertama nih, dari definisi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke definisi yang kedua. Nah, ini berarti karena ada minus di depannya, yang sudah Ibu katakan bahwa minus ini bukan punya yang depannya doang nih, bukan punya 3 doang, tapi punya keseluruhan. Berarti dia masuk nih ke 3X dan keduanya. Sehingga nanti tanda kurungnya akan hilang. Ya. Berarti ini minusnya masuk ke sini, sehingga menjadi minus 3X. Nah, kemudian minusnya masuk ke sini juga nih, sehingga menjadi minus 2. Paham ya? Sama dengan 5. Nah, sekarang kita kerjakannya sama seperti yang sebelumnya. Kita mencari nilai X-nya aja. Oh, berarti minus 2-nya harus kita pindah ruaskan. Nah, seperti ini. Sudah ada 5, ingat jangan lupa. Minus 2 pindah ruas ke kanan menjadi positif 2. Hingga di sini minus 3X sama dengan 7. Paham ya? Kita mau mencari nilai X. Oh, X-nya sendiri. Berarti nanti dibagi nih. Sehingga menjadi 7 per minus 3. Atau minusnya di sini nih boleh.
atau minusnya dipindahin ke 7 juga boleh, karena sama aja. Kalau Ibu kan di sini, kita lihat di sini, minusnya di tengah-tengah sini ya, itu artinya sama ya, minus 7/3 atau 7 per minus 3 sama aja. Kalau di pertidaksamaan, koefisien yang bernilai negatif seperti ini, ketika dipindah ruaskan kan berarti nanti tandanya berubah ya. Tapi kan kita masih di persamaan nih, berarti tandanya nggak ngaruh nih. Karena tandanya cuma satu, yaitu sama dengan. Berarti hasil X-nya itu adalah 7 atau minus 7/3. Nah, seperti ini. Sudah selesai belum, Bu? Sudah selesai. Sehingga kita punya himpunan penyelesaian atau HP-nya. Nah, HP-/nya itu adalah nilai X-nya. Ya, yaitu 1 dan minus 7/3. Nah, selesai? Selesai. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, bagaimana kalau Ibu punya contoh soal lain atau soal lain yang jenisnya agak berbeda dengan ini? Oke, coba ya, kita coba. Oke. Misalkan Ibu punya, berarti kita masuk ke contoh soal yang kedua nih. Ibu punya nilai mutlak dari 2x min 1, 2x min 1 per x. Nah, bedanya di sini ya. X plus 5. Kita lihat. Pada dasarnya, soal nomor 2 ini masih masuk ke dalam bentuk umum yang pertama. Ya, kalau kita lihat bentuknya masih sama nih, yaitu nilai mutlak sama dengan C atau nilai mutlak sama dengan hasil. Nah, di sini juga ya nomor 2 ya. Nilai mutlak sama dengan hasil. Hanya saja ada variasi dalam bentuk X-nya. Di dalam nilai mutlaknya ada variasi nih. Kalau yang ini bentuk umumnya kan nggak ada nih Bu, cuma begini doang. Tadi nomor 1 juga cuma begini doang nih Bu bentuk X-nya, atau 3X plus 2 doang. Kok yang ini ada perperan? Iya, pada dasarnya sama dengan bentuk umum yang sebelumnya atau contoh soal sebelumnya. Hanya saja ini kita variasiin lagi, yaitu nilai X-nya kita jadikan pecahan. Nah, seperti ini. Tapi cara pengerjaannya sama. Oke? Kita lihat di sini, oh berarti kita rubah bentuk ini ke dalam dua definisi dari nilai mutlak ya. Oke, berarti definisi yang pertama, di mana nilai mutlak dari X adalah X. Oh, berarti tetap dia nih kita tulis. Tulis tetap 2X minus 1 per X plus 5. Sama dengan 3. Dan kita rubah ke definisi yang kedua, yaitu nilai mutlak dari X adalah minus. Nah, seperti ini. Berarti di sini menjadi minus, karena kita pakai minus berarti kita gunakan tanda kurung ya. Bukan mutlaknya yang kita pakai, tapi tanda kurung. 2X minus 1 per X plus 5. Nah, aduh. Nah, seperti ini. Biar kalian nggak bingung ya, Ibu ganti dulu. Ibu benerin dulu. Nah, X plus 5. Nah, ya, berarti ini sudah terbagi menjadi dua definisi dari nilai mutlak ya, sesuai dengan bentuk umum yang pertama. Setelahnya, berarti kita kerjakan seperti biasa. Ya, oke, di sini coba kita kerjakan. Untuk menghilangkan penyebut atau bentuk pecahan seperti ini, kita bisa kali silang ya. Berarti di sini kalau kita jadikan per kan 3 ini 3/1, artinya 1 kali 2X min 1 tetap 2X min 1. Kita tulis tetap 2X min
1. Oke, sama dengan. Nah, baru ini kita kalikan nih. Ingat kalau kita kalikan berarti ke semuanya, bukan hanya yang depan aja. Berarti menjadi 3 kali X adalah 3X plus 3 kali 5 adalah 15. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Terus gimana, Bu? Sama, kita mencari nilai X. Sehingga di sini yang punya variabel kita gabungkan. Di sini ada 2 ya. Ada 2X ya. 2X. 3X-nya kita gabungin nih ke ruas sebelah kiri. Dia bernilai positif ketika dipindah ruaskan menjadi negatif. Negatif 3X. Oke, sama dengan di ruas sebelah kanan sudah ada 15. Nah, kemudian min satunya kita pindah ruas ini, kita gabungkan. Min 1 pindah ruas berubah menjadi plus 1. Oke. Sehingga di sini 2X minus 3 itu dapat X, benar ya? 2 dikurang 3 dapat 1, minus 1. Nah, minus X. 15 ditambah 1 dapat 16. Nah, berarti kita nggak usah repot-repot nih ya, membagi, karena di sini nilai X-nya sudah sendiri. Tapi kita juga nggak butuh negatif ini. Nah, kita maunya X variabel sendiri, berdiri sendiri, X ya, X aja gitu. Berarti nanti ini kita pindahkan nih. Nah, kita pindah ruas. Ini berarti min X ini artinya minus 1 kali X ya. Oh, berarti nanti kalau pindah ruas, minus 1-nya menjadi pembagian. 16 dibagi minus 1. Hasilnya berapa? Ya, minus 16. Nah, paham ya? Oke, kita lihat ke definisi yang kedua. Nah, di sini ada minusnya, berarti minusnya harus masuk ke dalam. Ya, itu berarti sehingga, nah, Ibu punya cara mudah, karena ini dia bentuknya ada pembilang dan penyebut seperti ini ya. Susah nih Bu, lama ngerjainnya, nanti dia masuk ke sini dulu, jadi minus 2X plus 1, terus jadi di bawahnya belum lagi nih Bu, jadi min X min 5. Nah, untuk memudahkan kalian, minus X-nya bisa langsung kita pindahkan ke 3. Hasilnya Bu, emang boleh? Boleh, karena sama saja ya. Sama saja, sehingga nanti di sini menjadi 2X. Tapi kalau kalian mau cara yang sesuai atau cara panjangnya, ini boleh nih ya, minusnya kita masukkan ke dalam dulu, kita kalikan ke dalam. Baru nanti kita jabarin, nanti hasilnya bakal sama kayak yang Ibu kerjakan seperti ini. Nah, oke. Minus X-nya, nah ke sini minus X-nya. Nah, seperti itu. Oke, sehingga bisa kita kalikan silang lagi. Min 3/1, berarti 1 kali 2X min 1, tetap 2X min 1. Sama dengan X plus 5 dikali minus 3, berarti jadi minus 3X min 15. Paham ya? Sehingga kita gabungkan lagi yang punya X dalam satu ruas, yaitu 2X positif 3X. Sudah paham ya, pindah ruas ini ya. Di sebelah kanan sudah ada minus 15. Nah, min satunya kita pindahkan menjadi plus 1. Sehingga hasilnya jadi 5X, ya 2X tambah 3X jadi 5X. Sama dengan min 15 ditambah 1. Oh, berarti minus 14. Punya utang 15, bayarnya baru 1. Masih punya utang 14. Oke, paham? Kita pengen mencari nilai X, lagi-lagi X-nya harus sendiri, Ibu ingatkan. Nah, berarti 5-nya pindah ke kanan atau kita usir ke ruas sebelah kanan. Dari perkalian berubah menjadi pembagian atau min 14 dibagi 5. Sehingga hasilnya X adalah minus 14/5. Sudah selesaikah? Sudah. Berarti tinggal kita tulis nih HP-nya. Di sini aja langsung ya, sehingga HP-nya itu adalah minus 16 dan minus 14/5. Paham ya? Oke, bisa dipahami? Oke, itu adalah bentuk umum persamaan nilai mutlak yang pertama.
Oke, diingat ini bentuk umum yang pertama. Kita akan pelajari 4 bentuk umum. Untuk di video kali ini, kita pelajari 2 dulu ya. Nah, kita masuk ke bentuk umum yang kedua. Perhatikan di sini, bedanya dengan bentuk umum yang pertama, kalau bentuk umum kedua ini mutlak sama dengan mutlak. Nah, di sini ada 2 nilai mutlak. Kalau sebelumnya cuma ada satu nih, mutlak sama dengan C hasil langsung. Kalau yang bentuk umum kedua, perhatikan, bentuk mutlak sama dengan bentuk mutlak. Nah, di situ bedanya. Oke, sehingga cara pengerjaannya sama aja ya sebenarnya ya, cara pengerjaannya. Cuma nanti kita dalam menggunakan definisi, ingat definisi dari nilai mutlak itu, jangan sampai lupa ya, karena ini yang akan kita gunakan sampai ke bentuk umum yang keempat. Nah, definisi nilai mutlak yang pertama itu adalah X, dan yang kedua itu adalah minus X. Nah, ini yang akan kita gunakan nih. Nah, berarti di sini sama aja nih ketika kita jabarkan bentuk umum yang kedua. Mutlak AX plus B sama dengan mutlak PX plus Q. Nah, kalau kita pakai definisi yang pertama, di mana mutlak dari X adalah X. Oh, berarti AX plus B sebagai X-nya sama dengan PX plus Q. Nah, tinggal kita hilangkan aja nih nilai mutlaknya. Jadi seperti ini. Paham ya? Definisi yang kedua, nilai mutlak X sama dengan minus X. Oh, berarti tinggal kita tambahkan minus aja. Nah, sehingga menjadi minus AX plus B sama dengan PS plus Q. Nah, seperti itu aja. Paham ya? Dari bentuk umum definisi yang kedua. Bentuk umum yang kedua. Oke, langsung aja kita lihat contohnya. Di sini ada nilai mutlak dari 2x minus 1 sama dengan nilai mutlak dari x plus 3. Oke, kita perhatikan di tulisan Ibu aja, biar bisa dipahami step by step-nya. Nah, berarti dari soal itu kita tulis dulu deh. Oke, 2x minus 1 sama dengan mutlak x plus 3. Oke, kita ikuti sesuai definisi nilai mutlak. Nah, berarti ini kita bagi dua nih. Yang pertama, definisi yang pertama, di mana nilai mutlak X sama dengan X. Oh, nih, berarti yang ini ya. Berarti sama aja nih, nilainya itu aja. Tinggal kita hilangkan nilai mutlaknya. Berarti 2X, oke, min 1 sama dengan X plus 3. Udah ya, bisa ya. Oke, kita tulis dulu definisi yang kedua. Nah, di mana nilai mutlak X adalah minus X. Berarti tinggal kita tambahkan saja minus di depannya. Nah, seperti ini. 2X minus 1 sama dengan X plus 3. Oke? Cara pengerjaannya sama. Ya, berarti kita kerjakan di sini. Kita gabungkan yang punya X. Oh, berarti di sini ada 2X. X-nya pindah ruas sehingga min X. Di ruas sebelah kanan sudah ada 3. Tinggal kita cari temannya nih. Min 1 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif 1. Ini tentang pindah ruas sudah kita pelajari di video yang pertama ya. Oke, sehingga kita lanjutkan di sini 2X minus X itu hasilnya X. Nah, sudah ketemu X nih, berarti kita nggak usah repot-repot ya. Nggak usah panjang-panjang nih caranya. Tinggal di sini 3 tambah 1, 4. Nah, selesai. Karena X-nya sudah sendiri nih, tanpa koefisien. Tinggal kita masuk ke definisi yang kedua, di mana kita harus masukin dulu nih nilai X-nya. Berarti menjadi minus 2X. Oke, masuk minusnya. Minus, ketemu minus, jadi positif. Sehingga positif 1. Paham ya? Di sini ada X plus 3. Oke? Karena kita gabungkan yang ada X-nya atau yang ada variabelnya. Min 2X minus X. Nah, sama dengan di ruas sebelah kanan sudah ada angka 3. Satunya kita pindahin jadi min 1. Aduh, minnya bagus banget. Sehingga minus 2X dikurang X dapat minus 2 dikurang 1. Kamu ngutang 2, ngutang lagi 1. Ya, utangnya tambah banyak ya. Jadi minus 3X. Nah, di sini dapat 3 kurang
1, 2. Lagi-lagi kita mencari nilai X, sehingga minus 3-nya harus kita pindah ruaskan. Perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Nah, selesai. Sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya. Bu, perlu nggak kita tulis HP-nya? Perlu ya, karena ini adalah kesimpulannya. Kalau nggak ada kesimpulannya ya, berarti gimana ya? Bisa kurang lengkap ya dalam pengerjaannya. Sehingga di sini HP-nya itu adalah 4 dan minus 2/3. Paham ya? Nanti kalau ada soal berarti tinggal kita sesuaikan bentuknya. Apakah bentuk ini masuk ke bentuk umum yang pertama atau soal ini masuk ke bentuk umum yang kedua. Tinggal kita sesuaikan. Bentuk umum yang pertama berarti tadi dia cuma ada satu nilai mutlak aja. Berarti nilai mutlak sama dengan C, langsung hasil. Sedangkan bentuk umum yang kedua itu nilai mutlak dan nilai mutlak. Ada 2 nilai mutlaknya. Cara pengerjaannya kalau sudah dijabarkan ke 2 definisi nilai mutlak sama-sama mencari nilai variabel atau nilai X-nya. Oke, bisa dipahami ya. Sampai sini dulu video kali ini. Kita berarti sudah masuk atau sudah belajar ke bentuk umum persamaan nilai mutlak yang kedua. Tinggal sisanya itu adalah bentuk umum ketiga dan keempat dari persamaan nilai mutlak. Dan kita akan pelajari pertidaksamaan nilai mutlak. Oke? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.